Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rolltech Electro Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan review bagaimana proses cell balancing pada baterai LiFe P4. Oke, tentu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama, apa tujuan dari cell balancing pada LiFe P4. Yang kedua, bagaimana caranya untuk melakukan cell balancing tersebut. Dan yang ketiga, apakah perlu itu balancing? Kalau misalkan tidak pakai balancing, apakah boleh atau tidak? Oke, baik, langsung aja pada poin pertama, yaitu apa sih tujuan dari cell balancing ini? Tentu saja tujuannya adalah untuk menyetarakan level tegangan dari sel ini agar performa baterai lebih maksimum dan BMS juga bekerja dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana caranya? Nah, di sini ada 3 metode dalam proses cell balancing, yaitu pertama, metode bottom balance. Nah, pada metode bottom balance ini semua baterai itu diparalel ya, diparalel, jadi satu, positif ketemu positif semua, negatif ketemu negatif semua, dihubungkan dengan voltmeter saja, lalu diberikan beban. Nah, beban di sini bisa diatur, tapi tidak perlu cukup terlalu besar ya, jangan sampai melebihi batas seretnya. Cukup diberikan beban agar tegangannya menjadi 2,5 volt ya. Ini hanya contoh untuk voltmeternya saja ya. Jadi batas tegangan bawahnya itu kalau bottom balance dia tuh di 2,5 volt. Itu cukup bisa menggunakan voltmeter saja, bisa sambil diukur. Kalau sudah tercapai 2,5 yaitu sudah cukup, bisa dihentikan prosesnya, baru baterai bisa dirakit. Yang kedua, dengan menggunakan metode average balance. Average ini teman-teman, dia tuh cuman mengandalkan proses paralel saja, jadi semua positif dihubung jadi satu, negatif dihubung jadi satu, di mana nanti sel yang lebih rendah dia tuh akan mengisi, maksud saya sel yang lebih tinggi akan mengisi pada baterai yang lebih rendah. Begitu juga contohnya, misalkan baterai yang C di sini dia tuh kapasitasnya lebih tinggi, sementara yang D lebih rendah, yang ini lebih tinggi, jadi dia tuh akan mengisi ke sini, yang ini akan mengisi ke sini, dan juga jika di sini ada yang lebih rendah, dia itu akan saling mengisi hingga semua level nanti akan setara. Biasanya proses ini membutuhkan waktu agak lama ya, maksudnya dibiarkan agak lama gitu, karena kita nggak tahu proses dia itu apakah sudah benar-benar sama atau enggak. Biasanya cukup dibiarkan sekitar ya katakanlah 1 harian penuh lah, kurang lebih seperti itu, untuk benar-benar memastikan bahwa sel ini balance. Nah, pada metode ini tegangannya tidak akan berada di area top karena dia itu prosesnya saling mengisi sehingga nanti setara. Mungkin bisa jadi di area 3,5 atau 3,4. Nah, itu tergantung dari besaran selnya tersebut pada saat proses mengisi. Yang ketiga adalah metode top balance. Nah, top balance ini lebih sering ya yang saya lihat digunakan di banyak video-video atau konten-konten yang melakukan proses ini, termasuk saya nantinya akan melakukan proses top balance ini. Karena apa? Metode top balance ini saya lihat yang paling bagus lah ya, karena dia itu baterai benar-benar diisi sampai penuh, sehingga baterai sudah dalam keadaan terisi semua dan kondisinya adalah 100% semua, sehingga dapat bekerja dengan optimal. Caranya juga sama, di paralel semua, hanya bedanya di sini menggunakan volt ampere meter, di mana tegangannya di set, yaitu dari adaptor di sini ataupun menggunakan step down, di set pada 3,65 volt. Kemudian sensor arusnya di sini digunakan untuk membaca apakah dia itu sudah penuh atau tidak. Tanda kalau sudah penuh itu pada tegangan 3,65 arusnya akan mencapai 0 atau mendekati 0 lah paling tidak, sudah cukup penuh ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke pertanyaan yang ketiga, perlu nggak sih balancing itu?
kalau misalkan saya beli terus langsung saya pakai, gimana kira-kira? Oke teman-teman, mungkin diantara kalian tuh bertanya, kenapa sih kok baterai LiPo4 ataupun sejenis lithium itu kok perlu di balance dulu ya, entah itu baik itu top balance ataupun bottom balance ataupun ngambil average nya. Nah tentu jawabannya seperti ini ya teman-teman. Pada saat kita membeli sebuah pack baterai, karena masing-masing selnya hanya 3,2 volt dan kita harus melakukan seri untuk menciptakan sebuah baterai dengan sistem 12 volt, 24 volt ataupun hingga 36 dan 48 volt, maka tentu setiap baterai yang kita dapat tersebut belum tentu selnya sama. Artinya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang juga sudah mengalami self discharge karena penyimpanan yang terlalu lama. Mungkin juga sama ya jika Anda membeli baterai bekas. Baik, sekarang akan saya tunjukkan jadi contoh dari hasil pengukuran. Misalkan ini saya contohkan menggunakan sistem 4 sel ya teman-teman, 12 volt. Contohnya baterai A itu punya tegangan di 3,27 dan juga setara dengan baterai D. Pada saat kita baru dapat ini kita ukur segitu contohnya itu ya. Dan baterai B tegangannya 3,35, sementara baterai C sangat rendah sekali yaitu 3,20 volt. Nah ini di sini kalau Anda lihat di presentasi SOC state of charge pada baterai LiPo4, maka tegangan 3,35 dia itu 90% dan 3,27 dia tuh statusnya 60% dan 3,2 dia itu sudah sedikit sekali ya, hanya tinggal 20% sisanya. Nah sementara untuk top balance sendiri itu tadi yang saya jelaskan kenapa kok harus 3,65 volt. Nah itu karena memang titik tertingginya dia itu 3,65 volt. Jadi begini ya teman-teman, 3,65 volt itu adalah tegangan untuk charging ke top level. Sementara pada saat charging itu dilepas, maka dia itu akan mencapai titik rest. Rest itu artinya kondisi di mana baterai dinyatakan full namun tidak dalam kondisi dicas. Artinya dia itu kondisi diam dan juga tidak dalam kondisi di discharge. Jadi kondisi baterai sudah dinyatakan penuh, itu namanya kondisi rest. Di sini tegangannya 3,4 volt. Oke, kalau kita lihat di sini dan kita sesuaikan dengan kurva dari dicek kapasitasnya, dia itu akan berada di sini. Jadi ini adalah titik tegangan ya teman-teman, karena ini di sini kurva grafiknya lumayan bagus ya. Kalau LiPo4 ini dia tuh agak flat namun tetap ada landai. Nah ini selisih tegangannya hanya 0, pada setiap perubahan prosentase kapasitasnya di sini, termasuk untuk discharge-nya di sini. Jadi kalau dilihat di sini, maka masing-masing tegangan dari baterai itu mewakili dari total kapasitas yang sudah ada dan sudah Anda ukur tadi. Jadi contohnya baterai B ternyata kondisinya 90%, A dan D di sini sudah terisi 55%, dan baterai yang C kapasitasnya sangat rendah karena hanya di 30%. Nah yang jadi masalah itu begini ya teman-teman, selisih tegangan antara B dan D meskipun hanya 0,8 volt, dia itu sudah selisih kapasitas daya sebesar sekitar 40% di sini. Dan di sini kalau kita tarik adalah 10 dan di sini sekitar 50 ya. Jadi 50 dikurangi 10 kurang lebih 40% di sini selisihnya antara baterai B dengan baterai A dan D. Sementara pada baterai C terhadap baterai A dan D ini dia tuh selisihnya sekitar 35%.
Jadi kondisi inilah yang menyebabkan kenapa baterai itu saat mau kita rakit haruslah kita balancing dulu. Kalaupun terjadi hal-hal seperti ini, apakah misalkan menggunakan BMS apakah cukup untuk mengembalikan ke posisi stabil atau ke posisi rata? Jawabannya tentu gini ya teman-teman, balancer itu sendiri memang punya fungsi untuk menyeimbangkan sel, namun perlu Anda ingat bahwa balance itu sendiri dia itu kecil sekali. Kalau Anda lihat di ini datasheet ya, ini spesifikasi datasheetnya, tegangan voltage itu hanya aktif di area 3,6 volt. Jadi kalau tegangan tiap selnya itu sudah mencapai 3,6 volt, maka dia itu sudah berada di area di atas rest ya. Kalau dicek dari SOC nya tadi, dia itu baru proses penyeimbangan di sini aktif balancer itu. Namun arusnya yang diinjeksi hanya sekitar 20 sampai 30 mA, dan ini masing-masing BMS beda-beda ya tentunya. Ada yang saya cek pada datasheet itu kita 150 mA, namun jarang sekali dan bahkan hampir tidak ada yang di atas 1 ampere maksudnya, karena sistem balance itu hanya menyeimbangkan di titik yang sangat kecil sekali. Nah, kondisi ini tentu sangat membantu apabila baterai sudah dalam kondisi balance tersebut. Namun kalau misalkan tidak, misalkan katakanlah kita ambil contoh yang ini ya, ini kita paksakan, kita seri tanpa harus melakukan proses top balancing, maka pada saat proses pengisian baterai B ini yang kondisinya sudah 90%, dia itu akan penuh terlebih dahulu. Apa yang terjadi pada saat penuh? Baterai LiPo4 itu tidak sama ya teman-teman dengan baterai VRLA. VRLA itu meskipun dia itu di dalamnya terdapat banyak sel, namun karena sifatnya dia itu cairan dan bersifat seperti elektroda kimia, dia itu masih mampu menyetarakan tegangannya pada setiap selnya. Namun pada LiPo4 itu tidak sama ya teman-teman, karena ini pada saat tegangan sudah mencapai 3,65 volt atau dinyatakan penuh, maka resistansi internal pada baterai LiPo4 itu akan membesar dan otomatis arus seri yang melewati baterai A dan menuju B di sini akan terputus menuju ke C, bukan terputus cut seperti itu ya, namun dia itu harusnya akan sangat kecil sekali. Nah, tentu balancer tidak akan sanggup untuk menaikkan ini secepat mungkin butuh waktu berhari-hari karena hanya diisi sekitar 20 mA untuk mengisi ini secara penuh. Nah, itu tentu kan juga akan menyebabkan BMS panas sekali ya, karena BMS itu sendiri kan dia itu juga membuang energi yang berlebih. Kalau pada sistem passive balance, energi yang lebih pada misalkan di sini baterai B sudah terlalu penuh, yang di sini masih jauh, dia tuh membuang ke resistor di sini sehingga arus bisa mengalir. Namun kan hanya 20 mA kan yang disumbangkan ke sini, 20 sampai 30 mA. Dan itu tentu lama banget untuk mencapai titik penuh, sehingga bisa-bisa BMS itu nanti akan panas ya, atau tidak bekerja dengan baik. Terus yang kedua, kalau misalkan digunakan discharge, bisa jadi BMS akan melakukan disconnect ya, disconnect karena di sini kapasitasnya dia itu akan menurun secara bersamaan, namun yang baterai C sudah terlebih dahulu mengalami kehabisan daya, di mana tegangannya sudah mencapai ini ya. Oke, kita lihat over protectionnya, over discharge protectionnya. Tegangannya kalau udah mencapai 2,1 volt maka dia itu akan cut off. Jadi
arus akan diputus melalui rangkaian MOSFET-nya pada sistem BMS. Nah, sementara proteksi pada overcharge di sini dia itu jika tegangannya mencapai 3,75 volt. Jadi itu teman-teman alasan kenapa kita tuh perlu melakukan proses balancing. Oke, ini adalah proses balance yang saya lakukan di sini adalah menggunakan cara top balance atau metode top balance, yaitu dengan menggunakan charger ya yang saya set ke 3,65 volt. Saya set tes dulu di sini tegangan masing-masing selnya. Oke, di sini 3,48, di sini 3,5, baterai ketiga 3,4, 3,5, ya. Baterai 1 sama 3 cenderung lebih kecil sedikit. Oke, ini kondisi average-nya ya teman-teman. Tegangannya 3,520. Ini dimana tadi yang 3,4 dia akan keisi arus tadi sehingga prosesnya akan menjadi rata-rata sama. Dan selanjutnya kalau Anda ingin menggunakan top balance, maka harus lakukan pengecasan dengan memberikan tegangan 3,65 volt dan dilakukan pengecekan arusnya hingga mencapai 0 sebagai tanda bahwa dia itu sudah benar. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan pengecasan di top level ya, yaitu di tegangan 3,65. Di sini saya menggunakan step down 12 ampere dan adaptor 5 ampere ya. Sebelumnya kita set dulu tegangannya di 3,65. Oke teman-teman, ini sudah saya set ke 3,65 volt. Selanjutnya output bagian negatif kita hubungkan ke negatif baterai. Baik teman, di sini tegangannya mulai nurun karena arus yang dibutuhkan lumayan besar ya. Ternyata di sini 5,2 ampere yang masuk ke sistem baterai paralel ini untuk menjadi top level. Kita tunggu sampai arusnya paling tidak 0 atau mendekati 0, nah kalau sudah mendekati 0, di sini maka arusnya sudah penuh atau level sudah masuk di area top atau baterai ini sudah penuh.
Oke teman-teman, di sini sudah terlihat semua selnya seimbang ya, rata-rata 3,688. Ampermeter ini selisih pembacaan 0,3 volt.